Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar rapat panitia khusus atau Pansus membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor atau P4GN. Dalam rapat pembahasan Raperda tersebut Komisi B mengundang Polrestabes Surabaya, Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satpol PP, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Raperda P4GN, John Tamrun didampingi Sekretaris Pansus dan beberapa anggota Pansus. Rapat digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Surabaya, Jalan Yus Sudarso. Saya perhatikan itu kan nanti kayak semacam ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial, dan ada pasca rehab. Itu tentu butuh biaya. Kita tahu juga bahwasanya untuk penanganan narkoba itu juga secara di BPJS tidak ditanggung Nah itu bagaimana nanti kelanjutannya untuk masalah pembiayaan terhadap penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika itu apakah di bab 6 ini juga ada semacam klausul gitu untuk pembiayaannya itu seperti apa? Terhadap korban berarti kan jelas itu memungkinkan nggak itu dimasukkan di bab yang tentang penanganan ini, tentang pendanaan mungkin ya, pendanaan itu masuk di dalam penanganan ini. Jadi secara spesifik khusus untuk penanganan ini menjadikan satu titik berat konsentrasi di dalam Raperda ini selain daripada sosialisasi penanganannya. Namun selama ini sudah dilakukan oleh BNN dan beberapa kemarin itu kalau tidak salah dari rumah sakit di Malaysia atau rumah sakit apa kemarin yang melakukan penanganan itu terkait dengan nantinya harapan kita dengan Perda ini nanti akan dibahas dengan DAPD terkait penanganan musik ini. Apakah di bab 6 itu secara detail diinfokan atau ditulis bahwasanya tentang pembiayaan banyak ya, karena penanganan narkoba itu saya pikir hampir kayak HIV, butuh banyak pembiayaan. Kalau HIV itu kan jadi program nasional, obatnya gratis kan gitu nggih. Nah, apakah untuk penanganan orang-orang yang kena narkoba, misalnya kamu narkoba gitu ya, apakah sama dibersamakan seperti itu dibuat suatu program nasional? HIV, AIDS, TBC itu kan kayak program nasional. Nah, apakah ini seperti itu begitu nggih? Jadi di Perda lebih dijelaskan lagi. Jadi nanti kalau ditanya sama warga, kalau misalnya ada anaknya, ya kebetulan saya sering ya, karena saya juga profesinya dokter, gitu, ada yang berkeluh kesah tentang ada anaknya yang kena kecanduan gitu ya. Nah, kebetulan saya waktu itu ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah yang juga bekerja sama dengan BNN ya. Nah, waktu itu kita ngomongnya bisa, tapi ternyata waktu kita bawa ke Plato waktu itu ada biaya. Ya, seperti itulah. Mumpung ini ada Perda seperti ini, jadi pembiayaannya itu biar untuk orang-orang yang nggak mampu itu jelas ada di klausul sini. Maksud saya begitu. Terkait pembiayaan penanggulangan P4GN ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan dari Pak Kesbangpol dan mungkin sudah dibahas waktu awal kita pembahasan draft perda ini. Jadi untuk pembiayaan khusus itu tidak ada, karena dari program itu sendiri dari kementerian ini yang kita fasilitasi adalah yang tidak mampu dan dikoordinir oleh Dinkes dan juga rumah sakit kolaborasi sama BNN juga
untuk menyampaikan ke Kementerian Kesehatan untuk bisa di-cover pembiayaan untuk perawatan. Tetapi itu selama perawatan di rumah sakit. Dan kekurangan dari biaya tersebut terkait rehabilitasinya kita usulkan melalui Basnas seperti itu. Jadi untuk pembiayaannya itu pun juga sekali klaim. Jadi kalau misalnya dalam sekali perawatan kurang lebih 2 atau 3 juta sampai dengan 7 juta gitu ya. Itu yang terkait nafsanya saja. Kalau misalnya ada penyakit lain yang tidak tercover seperti itu. Dan ini juga tidak masuk dalam klausul BPJS. Sehingga ketika pasien tidak mampu, hal-hal di luar kebutuhan sehari-harinya pun kita minta dukungan dari Basnas untuk bisa difasilitasi. Nah, kalau kementerian hari ini yang kita pahami bahwa itu semuanya bantuannya sudah dicabut. Nah, kalau dicantolkan secara global sesuai dengan diisi bunyi pasal 42, maka ini dikhawatirkan bahwa ini hanya untuk sosialisasi saja. Untuk pendanaan itu yang justru itu dipentingkan untuk penanganannya ini. Karena kalau kita bicara bahwa ini korban, maka tentu harus dipikirkan. Apalagi yang berasal dari gamis, keluarga miskin. Kalau ngomong korban ini kan adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Surabaya untuk menangani. Nah, nanti tentang persyaratannya itu bisa ada di dalam penjelasan dan secara terstrukturnya ada di dalam perwali. Kira-kira memungkinkan nggak itu dengan istilah korban? Kalau itu dari gamis, maka pemerintah kota harus hadir sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Oke, begitu ya. Tolong ditambahkan di pasal 26 bab 6 tentang penanganan, pasal 26 ayat 3. Penanganan sebagaimana yang dimaksud. Usai rapat pansus pembahasan Raperda P4GN Media Lensa Parlemen menemui Hari Priyanto BNN Kota Surabaya menyatakan. Alhamdulillah siang ini kami bersama pansus membahas menyelesaikan Raperda P4GN dan PN di DPRD Kota Surabaya. Pembahasannya adalah lebih banyak konsentrasi masalah penanganan. Perlu kita ketahui bersama bahwa penanganan narkoba itu tidak bisa kita selesaikan sendiri dari BNN. Sehingga kami dari BNN atas nama pimpinan ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya, dalam ini adalah DPRD, yang memfokuskan kegiatan hari ini adalah masalah penanganan. Masalah penanganan ini adalah di mana pemerintah kota harus hadir bagaimana memformulasikan terkait dengan penyelesaian masalah rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Perlu kita bersama bahwa saat ini kami mengalami kendala berkaitan dengan penyelesaian masalah rehabilitasi. Banyak sekali tanggapan-tanggapan hasil operasi dari kami, gitu ya, yang mana pada saat kita kita rekomendasikan untuk kita lakukan rehabilitasi tidak bisa sesuai dengan rencana kita, karena lembaga rehabilitasi yang kita rekomendasikan adalah lembaga rehabilitasi kepada masyarakat. Sedangkan tadi di pembahasan IPWL yang dalam hari ini adalah milik Kemensos, regulasi ini sudah dicabut, sehingga secara operasional tidak ada dukungan anggaran dari kementerian. Sehingga hari ini tadi sudah dibahas bagaimana Raperda itu bagaimana pemerintah Kota Surabaya melalui OPD-nya harus hadir terkait dengan pembiayaan terkait dengan proses rehabilitasi yang dilakukan terutama adalah warga masyarakat di Surabaya. Karena dengan berbayar, kemudian saudara kita yang tertangkap itu adalah tidak memiliki biaya sesuai dengan biaya yang disalurkan sana, kami mulai kesulitan karena harus berbayar, gitu ya. Nah, harapan kami dengan nanti Raperda ini selesai, kemudian nanti sudah diputuskan, diketok, dapat dioperasionalkan,
nanti diterbitkan juga secara operasional berupa peraturan wali kota atau perwali, nanti bisa operasional sehingga tim terpadu nanti bisa menjalankan tugas kewenangannya sebagai mana tugas pokok dan fungsinya. Artinya bagaimana nanti Dinkes itu juga memiliki kewenangan di sana, dinas sosial di sana. Kemudian bagaimana juga nanti terkait dengan dinas tenaga kerja untuk pasca rehabnya. Jadi terkait dengan penanganan masalah rehabilitasi yang ditangani oleh BNN itu adalah memang yang di cover adalah melalui PBI. Ya, nah, PBI itu memang bisa di cover di situ. Tapi kalau warga itu tidak punya PBI, maka tidak bisa di cover. Nah, ini menjadi masalah. Dan kadang-kadang pada saat pengguna narkotika yang ditangkap, identitas juga nggak punya, Pak. Ini yang kesulitan kami. Sehingga nanti harapan kami dengan raperda nanti ini sudah disahkan, ini menjadi kekuatan kami, Pak. Artinya ada kolaborasi bagaimana pemerintah Surabaya hadir dalam rangka memfasilitasi terkait dengan masalah rehabilitasi, termasuk bagaimana harapan kami adalah tersedianya lembaga rehabilitasi sosial yang ada di Surabaya yang menangani masyarakat Surabaya yang tadi, Pak. Terkait dengan bahasan tadi adalah berkaitan dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Tadi disinggung terkait ini, Pak, terkait warga miskin. Itu pemerintah harus hadir untuk rehabilitasi tadi. Artinya tidak hanya warga miskin, Pak. Artinya bahwa anggaran itu sudah sedia. Jadi pada saat nanti ada saudara kita warga Surabaya yang kena, itu bisa langsung kita lakukan rehabilitasi tempat itu, Pak. Jadi, karena selama ini memang yang jadi masalah itu apabila warga miskin yang nggak bisa membayar, itu menjadi masalah kami, Pak. Karena lembaga rehabilitasi itu komponen masyarakat itu dikelola oleh secara pribadi atau secara mandiri, operasional juga sama mandiri, tapi harus berbayar, Pak. Ini menjadi masalah. Jadi depan kami nanti dengan kesediaan lembaga rehabilitasi nanti itu pembiayaan sudah bisa di-cover oleh pemerintah Surabaya. Artinya dari perda ini nanti untuk warga miskin bisa dicantumkan dan dibiayai oleh pemerintah kota. Iya. Gitu, Pak, ya? Iya. Harapan dari BNN sendiri ya? Iya. Bukan BNN, Pak. Iya. Artinya bahwa sesuai dengan Permendagri itu memang harus ada fasilitasi itu, Pak. Artinya kota-kota harus hadir di sana. Itu, Pak. Sementara itu Wakil Ketua Pansus Raperda P4GN, John Tamrun menyatakan bahwa keinginan Komisi B untuk pembahasan raperda tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Surabaya. Adanya keinginan dari teman-teman di Komisi B, adanya pendanaan, pembiayaan terhadap korban-korban narkoba, terutama dari mereka yang menjadi korban dari keluarga miskin. Jadi ini perlu dipikirkan secara matang, agar supaya apa yang nanti akan tercantum di dalam raperda itu bisa bermanfaat kepada masyarakat secara luas. Kalau kita berbicara tentang masyarakat yang berpenghasilan tinggi, itu tentu mereka bisa mengatasi sendiri. Tapi kehadiran pemerintah Kota Surabaya itu sangat ditunggu terhadap masyarakat Kota Surabaya yang berpenghasilan rendah. Nah, oleh karena itu peran serta dari pemerintah Kota Surabaya itu tidak hanya sebatas secara lisan ataupun secara tertulis di dalam raperda. Kehadiran pemerintah Kota Surabaya secara nyata itu diperlukan di tengah-tengah masyarakat Surabaya, terutama bagi mereka yang menjadi korban. Sekali lagi, yang menjadi korban bukan sebagai pelaku. Kalau sebagai pelaku itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Terutama mereka yang dari keluarga miskin, itu perlu adanya sebuah penanganan dan intervensi nyata dari pemerintah Kota Surabaya di dalam hal penanganan. Jadi kami dari Komisi B hanya membuat sebuah peraturan yang memang itu merupakan sebuah dasar dari nanti teman-teman di Banggar untuk melangkah perlu adanya sebuah anggaran dari APBD. Tentu semua itu kan karena ada perkembangan situasi, perkembangan zaman, ya. Jadi dirjen di Jakarta sendiri, terutama dirjen sosial yang khusus untuk IPWL itu kan sudah digabung, ya, tidak ada yang menangani secara khusus tentang IPWL. Nah, sedangkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri itu masih ada. Nah, ini nanti akan menjadikan sebuah hal yang akan kontradiktif dengan adanya raperda ini. Itu perlu kita pikirkan bersama
perlu kita diskusikan dengan mengundang TA nanti pada akhirnya bagaimana kita bisa membuat raperda ini sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Segera dan secepatnya kita akan selesaikan. Pembahasan Raperda P4GN ini, Komisi B selaku Pansus, minggu depan akan mengundang dan berdiskusi dengan tim ahli agar Raperda ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.